Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lova Daniel Simatupang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya terkait materi variasi bahasa yang ada di dalam sosiolinguistik. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiolinguistik. Dan video ini dapat juga mengedukasi para pendengar sekalian terkait variasi bahasa yang ada di dalam mata kuliah sosiolinguistik. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk dalam bagian inti dari video ini, yaitu penjelasan secara singkat materi variasi bahasa yang ada di dalam bidang sosiolinguistik. Jadi pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah apa sih sosiolinguistik itu. Jadi sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungan pemakaiannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik ini mempelajari pemakaian bahasa dan penuturnya. Di dalam bukunya, Abdul Chair juga pernah mengatakan bahwa apa yang dibicarakan dalam sosiolinguistik ialah pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Jadi sosiolinguistik secara keseluruhan mengatakan bahwa mempelajari pemakaian bahasa dan penuturnya itu kita sebagai individu yang ada di dalam bermasyarakat. Tak dapat dimungkiri juga dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang ini, bahasa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan. Hal itu terjadi karena perbedaan status sosial dalam masyarakat dan situasi berbahasa yang dimiliki dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian khusus terhadap dimensi kemasyarakatan bahasa. Dalam ilmu sosiolinguistik, keanekaragaman pemakaian bahasa disebut sebagai variasi bahasa. Menurut Abdul Chair, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau kelompok tersebut yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dan variasi bahasa tersebut memiliki sebab-sebab atau penyebab yang mengakibatkan variasi bahasa ini muncul. Yang pertama adalah interferensi. Interferensi adalah terbawanya atau masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. Selanjutnya ada integrasi. Selain interferensi tadi, integrasi juga dianggap sebagai penyebab variasi bahasa itu muncul. Chair pernah menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang termasuk atau terbawa masuk dan sudah dianggap sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya. Proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sebab unsur yang berintegrasi itu telah disesuaikan baik lafalnya, ejaannya, maupun tata bentuknya. Selain interferensi dan integrasi, ada penyebab lainnya yaitu alih kode dan campur kode. Chair pernah menyatakan bahwa alih kode adalah beralihnya suatu kode atau suatu bahasa ke dalam bahasa yang lainnya. Campur kode merupakan dua kode atau dua bahasa atau lebih yang digunakan secara bersamaan tanpa alasan yang jelas, dan biasanya terjadi dalam situasi yang santai. Contohnya adalah pada saat kita ngobrol dengan teman sebaya ataupun dalam hal nongkrong yang dilakukan kebanyakan anak muda sekarang. Chair juga pernah menyatakan bahwa variasi bahasa ini ada beberapa jenis diantaranya. Yang pertama itu adalah variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama, variasi bahasa idiolek. Variasi bahasa idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan atau variasi bahasa yang digunakan oleh suatu individu. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan warna, suara, pemilihan diksi, gaya bahasa, susunan kalimat,
bahkan sampai ke ekspresi yang digunakan oleh satu individu tersebut. Jadi secara singkat, ideolek ini adalah merupakan suatu ciri khas penutur satu individu atau suatu orang dalam menggunakan bahasa yang ia gunakan. Di balik itu juga kemampuan intelektual atau kemampuan pendidikan yang dia miliki juga dapat mempengaruhi secara besar ideolek seseorang yang dimiliki. Setelah ideolek, ada juga yang disebut variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif banyak yang berada pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jawa memiliki beberapa dialek. Contohnya ada dialek Malang Pasuruan, dialek Surabaya, dialek Manuk, dialek Surakarta, dialek Banyumas, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada yang namanya variasi bahasa dialek temporal. Variasi bahasa dialek temporal ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial masyarakat pada masa tertentu. Contohnya, variasi bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat di Kalimantan berbeda pada 30 tahun yang lalu dengan variasi bahasa yang digunakan pada saat ini. Selain ketiga variasi bahasa tersebut, ada juga yang dinamakan variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, latar belakang dari suatu individu ataupun suatu masyarakat itu juga merupakan latar belakang yang digunakan dalam variasi bahasa sosiolek ini. Kita sudah berada di ujung video ini. Demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa hal-hal yang terjadi dalam video ini yang mengurangi kenyamanan para pendengar sekalian dalam mendengarkan penyampaian materi saya ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Purwanti sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.